assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Arsa Kari Live. Oke, ada yang tahu nggak guys? Tema kali ini apa? Hayo. Apa? Oke, jadi seperti nama channelnya, kita akan mengupas seputar kehidupan tentang Arsa Kaye. Apa ajakah itu? Baik, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Ditekan tombol subscribe-nya. Oke guys, jangan lupa, atau kalian juga bisa tekan tombol loncengnya biar kalian dapat info terupdate video dari Arsa Kari Live. Nah, sengaja kita tuh nggak langsung jebret ke inti videonya agar kalian itu penasaran. Seperti apa sih? Aku kasih tahu. Nah, jadi sedikit cerita nih guys. Jadi pertama kali Mia hamster itu sekitar 5 bulan yang lalu. Itu seumur-umur baru kali ini Mia hamster. Dan gak nyangka juga bakal beranak pinang. Karena aku ini cat lovers ya guys, jadi kurang tertarik sih ya sebenarnya itu, karena ini buat mainan anak aja ya, kayaknya lebih aman, lebih mudah juga ya buat ngurusinnya juga. Makanya aku nyoba buat melihara hamster. Ini jenis Rian ya guys. Tahu kan jenis Rian itu gampang banget dibedain. Dia tuh yang paling gede, dia bisa tumbuh gede. Ini badannya nih mantap nih. Nah, tapi hati-hati loh ya, walaupun dia jinak tapi bukan berarti tidak menggigit ya. Anakku itu udah berapa kali digigit ya, udah ada kali 2 kali digigit, nggak ngerti deh, padahal sering banget dipegang. Nah, jadi kalau misalnya pengen si hamster ini jinak itu emang harusnya tuh sering-sering dipegang ya guys, agar dia tuh tahu bau tangan kita. Jadi pertama kali beli itu aku tuh sepasang, yang cewek sama cowok. Aku juga dari situ juga aku tahu dan bisa ngebedain mana cewek mana cowok. Ya kalau misalnya cowok itu ya kalau kelihatan lah, pasti kelihatan deh. Coba perhatikan aja, kelihatan pasti. Kalau yang cowok ada 2 buah yang aku itu adopsi. Itu ceritanya ini pengen mengedukasi si AA ya, agar dia tuh lebih belas kasih sama binatang ya. Jadi dia tuh ada rasa sayang sama binatang. Buat teman mainnya juga, ini tuh teman-temannya AA guys, kayak begini teman-temannya AA, bukan teman main. Soalnya anakku itu kan baru mau menginjak 3 tahun ya, jadi belum aku lepas buat main sama teman-teman yang perbalitaannya, belum. Takutnya, karena emang umur segitu sih belum ya. Teman mainnya itu ya cuman mamahnya dan keluarga sekitar. Jadi belum bisa dilepas main. Jadi aku beliin hamster nih biar dia ini buat menumbuhkan rasa belas kasih, dan biar dia tuh lupa ya sama gadget, biar nggak terlalu ini juga sama gadget. Walaupun sebenarnya kadang kalau misalnya dia megang mainan-mainan ini juga aku kadang suka gitu ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa buat mainan ya, tapi kadang yang bikin aku suka khawatir itu suka megangnya itu kayak erat banget guys. Aku takutnya pada mati ya, namanya juga balita ya guys ya, begitulah. Oke, tanpa basa-basi sih ya, langsung aja aku akan kasih tahu tips dan trik cara ternak hamster buat pemula nih ya guys. Yang pertama adalah siapkan tempat tinggal yang nyaman agar si hamster ini nggak stres. Yang nyaman ya, yang nyaman. Sama aja kayak kucing ya. Tapi beda deh. beda. Kalau si hamster ini lebih sensitif ya. Nah, kalau yang kedua, kasih makan makanan yang cukup, minuman dan vitamin kalau perlu ya.
Dan makanannya ini guys, kalau bisa sih jangan terlalu sering dikasih makanan kayak kering-kering yang pelet, millet, dan ini kayak donut-donut kayak gini jangan terlalu sering. Sekali-kali dikasih kayak sayuran fresh ya, kayak timun, tomat. Kalau enggak nanti kalian bisa juga ngerebus putih telurnya aja, itu bagus katanya sih, bagus. Dan aku juga udah nyobain sih ya, bikin si hamster ini gemuk. Jadi tips dan trik yang aku kasih tahu ke kalian ini adalah yang aku terapkan ya, ini bener-bener yang aku terapkan. Nah, untuk tips yang ketiga, dibatasin ya, kalau misalkan emang si hamster suka dimainin sama anak-anak, dibatasin, diawasin ya maksudnya, jangan sampai dibenyak-benyak, dipenyek-penyek, karena takutnya nanti si hamster itu stres, atau kalau enggak nanti ada rongga-rongganya yang ketekan ya. Nggak apa-apa sih pakai main, tapi diawasin. Harus sering-sering ganti serbuknya nih guys, ganti serbuk ya. Ini setiap hari Minggu ganti serbuk, dan dicuci semua peralatan-peralatan dan perabotan yang di dalam ini dicuci. Kalian ini harus rajin ya, harus telaten buat bersihin si kandang. Seminggu sekali ya buat ganti serbuknya, atau kalian juga cuci di kandang-kandangnya. Kalau sama perabotan-perabotan ini kayak aku nih, banyak banget nih perabotannya, jadi seminggu sekali harus dicuci. Karena kan emang suka dimainin juga ya sama bocil. Nah, by the way ini aku kandangnya ngedesain sendiri loh. Gimana. Jadi ini ngebodit sendiri, dibantuin sama kakeknya Saka, bapakku. Tapi ini desainnya aku, gimana buat kalian? Cicok kan cicok. Nah, untuk tips yang ke-5 nih ya guys, ini yang paling penting nih, poin penting, bener-bener penting ini. Ini boboy dia ya, gemes ya guys ya, lucu banget dah. Cuman ya gitu, kalau hamster itu terlalu mungil sih ya buat digunyang-gunyang, takutnya encok dia, nggak kayak kucing. Nah, oke. Tips yang ke-5 nih ya guys, kalau biasanya sih kalau hamster Srian ini di usia yang 3 bulan ini dia udah mateng. Kayak si Mochi kemarin ini hamil, kayaknya usia 3 bulanan dia hamil, pertama kali hamil ya, dia beranak 6, ada 6. Pertama kali dia beranak itu 6 ekor. Nah, ini yang paling penting nih, harus kalian perhatikan ketika si hamster ini udah kelihatan gendut nih, segera kalian itu pisahkan, kasih dia kandang ya, buat dia tuh kayak ruang ya, kasih dia ruang buat dia bersalin. Jadi jangan digabung sama hamster-hamster lain, nggak boleh itu guys, bahaya banget, takutnya nanti kalau misalnya brojol itu takutnya anaknya dimakan. Dan yang paling penting nih guys, kalau misalkan si hamster ini udah ngeluarin si calon-calon anaknya, itu serbuknya nggak boleh diapa-apain ya guys, udah biarin aja. Minimal 2 minggu kalau misalkan mau diganti. Tapi kalau misalkan nungguin si anak-anaknya rada gedean juga nggak apa-apa ya, udah bisa. Tapi kalau menurut aku sendiri nih ya guys, si Mochi ini kan udah 2 kali lahiran ya, jadi kalau tiap aku ngelihat perutnya gendut, aku langsung pisahin ke kandang ini. Iya, aku pisahin karena biar dia ini relax ya guys, biar dia ini merasa aman gitu ya, nggak stres. Dan ini serbuknya ini udah hampir mau 2 bulan nggak aku ganti. Karena apa? Kalau diganti nanti dia ini nggak ngenalin anak-anaknya nih guys, nggak ngenalin bayi-bayinya. Kan ini serbuknya itu kan ada aroma-aroma yang darah-darahnya dia dari si bayi-bayinya itu, dan dari situ dia tuh mengenalinya. Nah, jadi begitu guys, jangan coba-coba buat ganti serbuk ya kalau misalkan dia lagi beranak.
langsung dipisahin dengan yang lain kalau ada banyak. Jadi kalau misalkan si betina-betina ini, kalau kalian punya hamster yang betina nih, harus kalian sering perhatikan ya, kalau misalnya di usia yang udah mencapai 3 bulan ataupun lebih itu rentan ya, rentan hamil maksudnya. Jadi tolong diperhatikan perutnya baik-baik ya, karena emang kelihatan sih kalau misalkan hamil itu gembung perutnya ya, bukan gemuk ya, karena emang agak-agak gimana ya, agak-agak susah bedain juga sih antara gembul sama hamilnya itu. Tapi kelihatan lah kalau misalnya hamil itu gembung gitu perutnya. Langsung kalian cari tempat buat pindahin biar dia ini beranak dengan tenang dan nyaman, senyaman-nyamannya, tanpa ada gangguan. Nanti kalian ini kalau yang beranak ini nggak boleh diotek-otek ya guys. Kalau misalnya kalian punya balita di rumah, diumpetin aja, diumpetin ya, karena dijauhkan dari jangkauan anak-anak lah ya. Nah jadi kalau Srian ini nih guys, kalau ya aku kan baru pertama kali ya melihara hamster itu yang Srian. Nah kalau yang Srian ini, kalau menurut aku sendiri kayak dia tuh cepet, pertumbuhannya itu cepet. Jadi kalau aku perhatikan ya, dari bayi-bayi masih merah ya, setengah ujung jari, setengah jari maksudnya. Kalau aku perhatikan dari situ kurang lebih sebulan aja dia tuh udah berbulu-bulu halus, saya udah bisa nyari makan. Iya, pokoknya lucu pokoknya. Cuman hati-hati aja ya guys, jinak bukan berarti nggak menggigit ya, tolong diawasin. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja komen, insya Allah nanti aku balas ya. Pokoknya jangan lupa di subscribe channelnya AA Arsyaka Live. Nanti kita akan bikin the next video, apakah itu ya sesuai dengan nama channel YouTube-nya ya guys, seputar tentang kehidupan kita pastinya. Nah jadi di sini tuh ada yang unik ya guys ya. Ini si Mochi rusuh banget nih, rusuh. Ini tuh baru aku pisahin nih guys dari anaknya. Jadi anaknya itu udah aku story nih sama abang-abang. Dia kayaknya lagi nyari ini. Udah jahat banget sih aku. Nah jadi ada yang unik di sini guys, dari yang aku perhatiin. Ini lagi sensitif nih si Mochi. Oke. Jadi gini nih guys, ada yang unik nih ya dari yang aku amatin maksudnya ya. Si Mochi ini kan waktu lagi lahiran ini kan aku pisahin kan di kandang ya, aku perhatiin ya. Di waktu dia menyusuin itu kan emang aku kasih makan ya, masih sering aku kasih makan, aku ganti, aku isian minumnya. Kalau aku perhatiin nih, jadi dia ini kayaknya tuh cuma minum aja. Jadi makanannya ini taruh di pojokan guys, di pojokan ini nih, yang paling ujung tuh itu tuh di pojokan ini. Makanannya itu di sisi ke situ sama si Mochi. Kayaknya si Mochi ini selama menyusui ini cuman minum aja, nggak makan kayaknya. Jadi si makanan yang di pojokan itu tuh buat anaknya ketika si anaknya ini udah mulai bisa makan. Dan bener guys, makanan yang di pojokan itu nggak ada tuh, cuman tinggal sisa-sisa kulit kuaci ya. Ini tuh karena si anaknya ini udah bisa makan. Nah udah aku lepas adopsi ke abang-abangnya. Ini kondisinya lagi hujan ya, jadi teman-temannya ini pada di rumahnya masing-masing nih guys, pada ngumpet. Nah ini berdua-duaan ini tidur nih di mainan. Cuman si Mochinya aja ini yang gelisah, kayaknya sih nyari bayinya. Mochi dia kayaknya nyari bayinya. No, kayak gini nih maksudnya tuh, kayak waktu dia di kandang yang satunya tuh begini makanannya tuh di pojok-pojokin. Dia mungkin lupa kali ya,
tuh, ntarlah kamu beranak lagi aja ya Mochi.